Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ahmad Tajuddin Haji Dingke, Syafiuddin Haji Qosiyani, Ketua DKM beserta jajaran yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Jamaatul Amaliyah, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, diberikan keluarga sakinah, keturunan soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian fikih kita, Kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Tahir, yang disyarah kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita bacakan Fatihah untuk kedua beliau. Mudah-mudahan kita bisa sambung sanadnya dan kita dapat barokah ilmunya. Ala hadha hadina wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah. Dan juga sponsor, mudah-mudahan Allah berkali limpahkan rezekinya, juga kepada semua maksud baik kita yang ikut kontestasi pemilu, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa min syuruti sholati, dan sebagian dari syarat-syarat sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat jenazah maupun sujud tilawah maupun syukur, sujud syukur. Syarat nate iya al-wudu'u nukahiji, yang pertama adalah wudu. Jadi syarat sholat yang pertama adalah wudu. Sholat naon wae judulna, termasuk sujud tilawah dan sujud syukur, wudu. Wa furuduhu, dan fardu-fardunya wudu, sittatun, ada 6. Al-awwalu, yang pertama, niyatut thaharati, niat bersuci, lis sholati, untuk melaksanakan sholat, bil qalbi, di dalam hati. Jadi orang kalau wudu itu niatnya dalam rangka sholat. Tapi kalau dalam rangka lain boleh, au ghairiha, atau dalam rangka lain selain sholat. Minan niyati, dari niat itu, al mujziati, yang cukup. Kita ada beberapa hal yang wajib sholat, yang wajib wudu. Di antaranya yang butuh ke wudu, sholat, apalagi pegang Quran, itu enggak? Atau bawa Quran. Ya, kalau baca Quran tidak habis wudu kalau baca, tapi kalau pegang Quran harus wudu. Paham? Kalau baca Quran, kayak kita ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Quran bukan Fatihah, Quran. Nah, kalau baca saja itu tidak wajib wudu, tapi kalau pegang Quran harus wudu. Nah, sholat harus wudu. Nah, niatnya gimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala, panjang teuing di hate. Saya niat wudu, saya niat wudu saja sudah sah. Saya niat wudu, itu nanti contoh di dia
nawaitu taharatal jami'a anwa'iha. Saya niat bebersih untuk segalanya. Boleh. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Boleh. Indal lil wajhi, ketika membasuh muka. Basuhan yang mana? Kalau kita membasuh muka ya, tapi belum niat, belum masuk wudu, belum masuk kumbahan pertama, belum. Ini kadang kita kan ini dulu nih ya, itu belum masuk wudu, kecuali kalau kita lek niat lek nawaitul wudu ala rasulillah asghari fadlillah ta'ala. Nawaitul wudu ala salati sah. Itu lamun sah dipakai sholat, sah dipakai megang Quran. Jadi lamun itu entong nawaitu di dia itu contohnya, saya niat wudu untuk megang Quran ada, tapi supaya kabeh sesuai nawaitul wudu ini, nawaitu istibahati masuk mushafi, itu saya niat yang meminta membolehkan megang mushaf, boleh. Tapi lebih bagusnya udah nawaitu wudu li raf'il hadasil asghari fadlillah, udah semuanya. Tapi pada kumbahan atau basuhan yang pertama. Ghuslul wajhi yang kedua, asani dan yang kedua ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh wajah semuanya, keseluruhannya. Batasnya wajah adalah awal tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Kalau horizontal antara telinga dengan telinga, berarti ke sini. Ini namanya wajah. Telinga enggak, bukan bagian wajah, nanti ada bagiannya. Kan basuh muka gini, enggak usah ini mah, ini aja muka. Tapi ini min manabiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ra'sihi, rambut kepalanya, ila dzaqani, sampai ke dagu. Wa minal udhuni, dan dari telinga yang satu ilal udhuni, ke telinga yang satunya. Jadi ini ayat pentilnya itu batas wajah. Sya'ron wa basharon, rambut-rambutnya dan kulitnya. Misalkan di wajah aya kumis, aya jenggot. Kumis mah wajib dikitukeun dah. Tapi lamun jenggot aya dua kemungkinan. Mun jenggot na kandel berarti cukup digiekeun unggul, teu kudu di lebetna. Kitu oge lamun jenggotna tebal. Lamun jenggotna tipis, harus begini. Naon bedana jenggot tebal dengan jenggot tipis? Jenggot tebal itu kalau dilihat dalam 1 meter jaraknya, dilihat kelihatan kulitnya berarti tipis. Kalau dilihat dalam 1 meter enggak kelihatan kulitnya, ya jenggotnya ya pokos orang India ya. Orang India kalau mana ya, orang Arab. Tapi orang Indonesia mah rata-rata ketingali. Da orang Indonesia mah nu jenggotan teh asa kurang halus jenggot. Kieu itu mana jenggotan. Ada kurang ada itu mah kasep tuh mah. Itu wajib, itu mah kelihatan. Tapi kalau jenggot yang orang India tuh gede bewok ya begitu tah. Itu ketingali cukup gini dah. Enggak harus di dalam-dalamnya. Nah, ternyata gitu. Nah, di sini ada sya'ron. Sya'ron itu artinya rambut kepala. Rambut kepala itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini apa namanya? Alis 2, kemudian bulu mata 2,
kemudian rambut halus, kemudian godek cambang dan jenggot dan kumis. Nah gitu. Umumnya di Indonesia mah jenggotan tuntut umumnya di Indonesia. Dan anu hayang jenggotan dipaksa-paksa eta, semakin muncang, semakin naon wae supaya aya jenggotan. Jadi itu nama cenah hayang disebut naon malah. Ya orang mah biasa normal gitu. Illa batinalah ini dijelaskan illa batinal lihiyatir rajuli, kecuali dalamnya jenggot laki-laki wa alidaihi dan dua cambangnya ida kastupa apabila tebal. Nah, tadi dijelasin udah. Jadi gitu. Asalisu dan yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai atau bersama dengan sikutnya, wa ma'alaihima, dan sesuatu atas keduanya. Maksudnya bisa ada bulu-bulunya di sini. Jadi lamun wudu kalau kita gini Pak, iya harus dilebihan tasakieu. Makanya kalau beli baju tangannya yang agak longgar supaya kalau wudu bisa diginiin, harus lebih segini. Kalau segini saja, punten, segini saja wudu bu, henteu sah. Jadi kudu sakieu, tah ibu-ibu punten ya. Biasanya kan ini sempitnya. Tah, itu kudu kieu tah. Kudu dilebihan. Dilebihan lah sakumaha lah. Lamun pasti kutungkul teu sah teu ka bawah soalna eta. Pasti aya kulit teu ka bawah. Jadi harus lebih ngumbahna kumaha? Ngumbahna cai di nanti dikucurkeun tah kieu tah. Tah ieu kanan heula hiji. Makanya wudu itu bagusnya kalau pengen tertib, pengen apa namanya? Teu garang gusu, teu buru-buru, make doa. Anu urang keur basa leutik diajaran geuning. Lamun tangan kadua apa namanya? Hah? Allahumma pertama Allahumma qad jadaya mimma sikatul liha gitu. Allahumma inna la dzikrika syukrika wa ibadatik. Terus kan ya irung-irung insek Allahumma arihni raihakal jannatu anta anni radin. Wajahan wajah nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari fadli ta'ala. Terus Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Bisa tuh Bu Pak acan muka itu wajah itu balik tasniah hiji kumbahan kedua basuhan kedua yaitu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya kan ada ya? Itu kan. Nah, dan doa kaki tangan apa? Allahumma antini kitabi biyaminika wa hasibni hisaban yasira. Terus dia kiri Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali wa la wara'i zuhri. Terus dia terus kan lanjut. Ar-rabi'u dan yang keempat mahsur ra'si, mengusap kepala au ba'dihi atau sebagiannya. Yang disebut kalau tadi mah ghuslu, kalau pas kepala mah mashu. Kalau ghuslu berarti membasuh. Kalau mashu berarti mengusap. Bedanya basuh dengan ngusap, kalau basuh mah ada air yang dialirkan kepada anggota badan, anggota tubuh yang dikumbah, yang dicuci, yang digoslu, yang dibasuh. Bedanya kalau ngusap mah cai, tangan dibasahi, kemudian
diusapkan. Jadi tidak ada yang mengalir. Batasan kepala adalah awal tumbuhnya rambut di sini sampai awal tumbuhnya rambut di leher. Batasan kepala dari sini sampai sini. Jadi membasuhnya kepala, walaupun segini sah. Tapi rambutnya panjang, dia rambut misalkan, di dia ente sah. Ibu teh malas bubuka tiung. Di dia we aja. Ente sah, ya rambut misalkan ya. Ente sah. Harus di kepala, walaupun kecil, walaupun satu. Di dia teh jelema botak ya. Ini ada orang botak. Ya ke faktor gen lah itu botak. Aya hiji rambutna sah. Kumaha mun teu aya rambutna hiji oge teu aya sah, yang penting gitu. Yang penting kepala dari sini sampai sini. Kalau di sini ya dari belakang telinga sampai belakang telinga sini. Itu namanya kepala. Walaupun satu helai rambut. Jadi mun orang ge wudu ya. Set deh. Sah gitu. Yang penting di dia ngusapna, ulah di dia. Paham ya, Bu? Isi rambutnya panjang kan ibu-ibu. Di dia. Nah, walau sya'ratan, walaupun satu helai rambut fi haddihi, dalam batas kepala. Oh, dalam batas kepala di sini. Kalau di sini udah luar batas kepala. Kepala dari sini ke sini kepala. Kalau dari sini ke sini wajah. Kalau dari sini ke sini namanya kepala. Paham Pak ya? Ya orang ngingetan, emang ngingetan, ada orang wudu nggak kowe gitu ya. Ngingetan emang ya teorinya ya. Ya kalau saya yang dulu ada beda, berarti itu yang salah, ini benar gitu. Saya kadang-kadang ngaji kan berkembang ya. Ini kan agak tinggi kitabnya. Al-khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, dengan apa namanya itu? Mata kaki. Au mashul khuffi, atau mengusap khuf, sepatu. Idza kamulat, apabila sempurna, tercukupi syurutuhu, syaratnya. Yang berikutnya adalah membasuh kaki. Punten, harus sampai mata kaki. Sekali lagi, tidak sah kalau diairi aja. Diairi air saja tidak sah. Harus digoslu. Goslu itu artinya dipegang gitu. Cuma punten ya. Kadang saya pernah sering lihat nih, kalau anak kecil tapi orang tua mah, ya kadang-kadang orang tua ada gitu, punten. Jadi di asongkeun untuk gitu dah set deh. Terus saya kudu diusap, kudu digitu tah. Sebab naon, lamun dialirkeun unggul teh asup ke sela-sela jari. Itu Pak. Tah ieu. Kemudian kaki kiri harus sampai di atas mata kaki. Di sini disebutkan au mashul khuffi, atau mengusap sepatu. Sepatunya syaratnya ada beberapa, paling enggak ada 5 syaratnya. Yang pertama, saat pakai sepatu itu dalam keadaan bebas dari hadas kecil dan besar. Jadi sudah wudu pakai sepatu. Yang kedua, sepatunya tidak tembus air. Ya kalau dari sela-selanya tembus ya nggak masalah, tapi tetap boleh. Tapi secara umum sepatunya nggak tembus air. Yang ketiga, sepatunya itu menutupi sampai wajibnya di anggota yang dibasuh, sampai di atas mata kaki. Yang keempat apa ya tadi itu? Di sini ada atau yang penting
itu sudah masuk waktu buru-buru atau dalam keadaan naonnya gitu erek kalontar jumroh gitu naon gitu. Itu. Ya mun urang keur nyantai-nyantai mah nya teu kudu nya salat, nya buka we sepatu timbang di dia salatna gitu. Nah, beda cerita. Oke, langsung as-sadisu dan yang ke-6 at-tartibu, tartib. Hakadha demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup saja karena kita mau pemilu, banyak panitia pemungutan suara di kita, mudah-mudahan aman, lancar, damai dan bahagia. Bahagia nak mana? Bahagia. Mudah-mudahan pokoknya mah aman lah. Sekarang ini mah selesai. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.